Hai guys, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan bercerita pengalaman cuti dari Taiwan di Indonesia ya guys. Ini saya turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Di sini saya jalan kaki untuk menuju antrian kedatangan dari pesawat ya guys. Di sini banyak juga teman-teman kita yang mengantri untuk men-scan barcode ya. Ini kalau di Bandara Soekarno-Hatta sekarang kita bisa layan diri ya guys. Berbeda dengan dulu, kalau dulu itu banyak sekali petugas-petugas yang melayani kita, tapi sekarang ini sudah berbeda semua ya guys. Di sini antrian untuk pekerja migran dari luar negeri. Ini waktu saya mengantri untuk menunjukkan barcode ECD setelah pengambilan koper bagasi ya guys. Jadi antriannya cukup panjang ya guys. Pada tahun ini banyak sekali pekerja migran Indonesia dari luar negeri yang mudik saat hari raya. Karena beberapa tahun yang lalu kami tidak sempat mudik karena saat pandemi. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 saat ini teman-teman banyak sekali yang mudik ingin ketemu dengan keluarga pada saat hari raya Idul Fitri. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya. Ini antrian untuk menunjukkan barcode untuk di-scan. Nah, terus saya jalan beberapa menit. Di sini saya bisa menengok ke kanan. Nah, ini tempat mengaktifasi IMEI HP yang kita bawa ya guys. Jadi saya langsung masuk sambil menunjukkan HP yang saya bawa ya guys. Di sini kita tidak boleh membawa HP lebih dari 4 biji HP ya guys. Dan alhamdulillah saya cuma membawa 2 HP guys. Sebenarnya saya hanya cuti ya guys. Kalau misalnya nggak aktivasi IMEI juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi untuk memudahkan saya mendapatkan sinyal saat di Indonesia, jadi saya juga aktivasi IMEI agar bisa pakai waktu HP saya dipakai di Indonesia maupun dipakai di Taiwan gitu ya guys. Nah, setelah urusan imigrasi dan biaya juga selesai, saya dijemput oleh travel yang saya sudah booking sebelum terbang ke Indonesia untuk menuju kota Tulung Agung, Jawa Timur ya guys. Nah, dalam perjalanan pulang ke Tulung Agung, saya langsung tidur karena capek loh guys. Nah, tidak terasa saya tidur di dalam kendaraan. Pagi hari datang, tapi masih perjalanan ya guys. Untuk melepaskan lelah, saya turun sebentar dari dalam mobil untuk mengambil video sebelum melanjutkan perjalanan sambil menunggu sopirnya juga istirahat guys. Nah, sekarang saya melanjutkan perjalanan guys. Dari dalam mobil saya sempat syuting mengambil video sebentar. Ini katanya sopirnya sampai di Kota Ngawi ya guys. Nah, di sini juga sempat istirahat beberapa saat di Terminal Ngawi, dan ini saya juga sempat mengambil video untuk saya pakai kenangan ya guys. Nah, di dalam perjalanan itu agak sedikit seru ya guys. Ini di depan supermarket, dan kebetulan saya juga nggak puasa pada saat itu, tapi saya minum nggak sempat ke syuting ya guys. Nah, di tempat di sini ada taman kecil gitu. Saya sempat mengabadikan video, mengambil video, dan sempat juga saya mengambil foto di sini ya guys. Banyak juga teman-teman kita yang nggak puasa pada kala itu karena perjalanan jauh. Dan di sini juga ada teman-teman kita yang main HP, ada juga yang teman-teman kita yang juga mengambil video-video untuk diabadikan saat perjalanan dari Jakarta sampai ke tempat tujuan masing-masing ya guys. Di sini ada juga taman untuk kita istirahat, tapi sebenarnya tempat ini digunakan untuk orang-orang perjalanan luar kota untuk singgah sementara ya guys. Ini di Kota Ngawi, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dari Kota Ngawi sampai ke Kota Tulung Agung itu kira-kira mengambil waktu 3 sampai 3,5 jam ya guys. Setelah istirahat selesai, kami semua ingin melanjutkan perjalanan, tapi saya minta izin dari supirnya untuk saya syuting sebentar di tempat ini ya guys. Jadi sambil saya menggerak-gerakkan tangan saya,
sambil olahraga sebentar, saya juga sempat melihat pemandangan yang indah, tapi cuacanya agak sedikit panas ya guys, makanya saya pakai kacamata yang bisa menghindari mata dari paparan sinar matahari. Nah, untuk melanjutkan perjalanan, saya mengambil sedikit waktu untuk berhappy karena lama sekali dan saya juga tidak pernah keluar kota ataupun jalan-jalan jauh ya guys. Jadi senang sekali di tempat-tempat yang seperti ini. Nah, setelah sampai di rumah, putri-putri saya, anak-anak saya sudah menunggu guys. Dia senang sekali ya karena beberapa tahun nggak ketemu dengan orang tuanya. Dia merasa rindu, itu ada sedikit senang, berbahagia, ada juga tetesan air mata. Nah, karena perjalanan jauh, begitu banyak sekali debu-debu polusi sinar matahari wajah dan kulit saya, makanya sampai di rumah saya terus mandi. Tapi maaf ya guys, waktu mandi nggak sempat ke syuting. Dan setelah mandi, saya bersihkan muka menggunakan pelembab untuk wajah saya setelah 2 hari 1 malam di perjalanan guys. Pelembab ini baru pertama kali saya memakainya ya guys. Ini namanya original raw black gem. Saya pakai itu di muka terasa fresh gitu loh guys. Terus terasa kenyal gitu. Jadi rasanya itu enak. Rasanya itu agak berbeda dengan pelembab yang lain. Nah, ini bentuknya gel ya guys. Ini rasanya itu saya pakai itu terasa muka saya itu terasa pede gitu. Dan ini walaupun saya pakai baru pertama kali, ini sudah terasa banget di wajah saya. Dan ini saya pilih dari bahan dasar alami ya guys. Ini bentuknya gel dan mudah menyerap di kulit. Jadi terasa di kulit itu terasa seperti segar dan fresh gitu. Oke guys, videonya sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa.